Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan mengajarkan tentang materi sosiologi. Kemarin saya coba tanya-tanya, sebenarnya saya ini kan tim teaching dengan Pak Rusdi, tetapi baiklah nggak apa-apa. Saya akan memulai dengan segala sesuatu yang general dulu. Ini tentang sosiologi. Nah, speakernya boleh di-mute dulu ya. Nanti gilirannya nanti saya panggil satu-satu nggak apa-apa. Siap. Oke, sudah nampak apa belum di layar kalian? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, sebentar. Nah, ini saya akan mencoba mengenalkan tentang pengantar sosiologi dulu. Jadi, di pengenalan ini ada beberapa hal yang mau saya jelaskan. Jadi, sosiologi ini saya jelaskan secara general dulu. Meskipun teater itu ada sosiologi teater, tetapi pada dasarnya sosiologi itu adalah ilmu sosial. Nah, berlatar belakangkan ilmu sosial, kenapa kok sosiologi itu ada di di dalam mata kuliah sosiologi teater? Nah, nanti akan kita bahas di akhir. Tetapi perlu saya kenalkan dulu sosiologi di sini. Jadi, secara umum hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Jadi, pengantar itu sub perkenalan perkuliahan dan lain sebagainya nanti. Kemudian pengenalan sosiologi itu secara etimologi. Jadi ada epistemologi, aksiologi, dan lain sebagainya. Ini dalam tinjauan filsafatnya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang akan saya jelaskan. Ada Goscombe, itu adalah bapak sosiologi, orang yang pertama dikenal dengan pandangannya tentang sosiologi, kemudian John Stuart dan Herbert. Nah, kemudian sosiologi itu nanti akan saya fokuskan pada objek studi dan ruang lingkup sosiologi. Kemudian ada hakikat sosiologi, fokus kajian ilmu sosiologi sebagai pandangan atau perspektif ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi. Kemudian manfaat ilmu sosiologi dan hubungan ilmu sosiologi dengan sosiologinya. Nah, yang terakhir, imajinasi tentang sosiologi. Nah, ini adalah gambaran tentang pertemuan kita hari ini. Jadi, materinya cukup menarik karena saya akan mengajak kalian nanti berselancar pada beberapa pemikir-pemikir atau sosiolog yang terkemuka di dunia. Nah, yang pertama sebagai referensi, di sini saya memiliki beberapa referensi tentang sosiologi yang bersifat universal. Yang pertama, Sukanto Surjono, itu sosiologi suatu pengantar. Kemudian yang kedua ada Anderson dan Margaret, sosiologi, ini terbitan Thomson Learning, bukunya berbahasa Inggris, tapi yang bahasa Indonesia saya kurang tahu. Setahu saya masih ini, kalau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia saya kurang tahu. Kemudian ada Sunarto Kamto, pengantar sosiologi, edisi revisi Jakarta. Lembaga penerbitnya FE, Universitas Indonesia. Nah, ini beberapa buku referensi ini yang saya gunakan untuk mengacu membuat PowerPoint ini. Jadi kalian bisa mencarinya. Nah, ini ada beberapa pengertian secara etimologi itu secara makna ya, makna katanya, etimos. Yang pertama, sosius itu bahasa Latinnya teman, kemudian logos itu berarti kata atau berbicara. Nah, society atau sosiologi science bahwasanya pelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi, suku terkecil itu objeknya adalah manusia, kemudian bagian besarnya itu manusia yang ada di dalam masyarakat. Nah, kata dasar sosial ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam ilmu sosiologi. Artinya, ketika mempelajari sosiologi berarti yang dipelajari adalah perilaku masyarakat dalam perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, itu. Kemudian sosiologi sains, cara berpikir ilmiah tentang masyarakat dan pengaruh terhadap kelompok manusia. Nah, ini harus dipahami dulu. Kemudian sosiologi is social science, artinya studi human atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Social world, artinya manusia yang ada di lingkup ya di dunia ini dalam secara garis besarnya. Kemudian social reality, artinya kehidupan sosial yang ada di dalam realitas. Kemudian ada scientific study, artinya
society human social behavior atau individual and society interdependent. Artinya bahwasanya scientific study atau ilmu tentang sosiologi itu mempelajari tentang hubungan manusia dan kelompok perilaku masyarakatnya, baik itu secara individual atau society independentnya suatu komunitas tertentu yang memiliki wadah tersendiri. Tuh. Nah, definisi sosiologi sekarang. Nah, sosiologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antara semua jenis dari gejala sosial. Artinya, ketika misal kalian mempelajari satu objek human atau manusia, berarti manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial bisa ditengarai dari gejala-gejala sosial yang ada di dalamnya. Nah, ada hal yang menarik, artinya masyarakat atau sosiologi masyarakat tertentu ketika berbeda wilayah itu akan menjadi gejala-gejala sosial yang berbeda. Misalnya sosiologi masyarakat yang ada di daerah Blitar, sosiologi masyarakat yang ada di daerah Surabaya, sosiologi masyarakat yang ada di daerah Madura itu sangat berbeda. Nah, hubungannya pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan non gejala sosial. Nah, ciri-ciri dari gejala sosial misalkan ini definisi sosiologi menurut Pitrim Sorokin ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang membuat definisi tentang sosiologi. Misalkan Warren membuat sosiologi itu mempelajari hubungan manusia dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian Van Dor itu membuat definisi tentang sosiologi sebagai pengetahuan atau tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Nah, kemudian Soleman Sumarji membuat definisi sosiologi mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalamnya ada perubahan-perubahan sosial. Nah, dari ketiga poin ini, manakah yang paling benar? Saya pikir antara satu sama lain ini menjadi satu hal yang saling melengkapi. Jadi, ketika diukurkan kebenarannya, semua definisi ini benar. Tetapi pada hal tertentu, pada kajian tertentu, ketika definisi ini dijadikan sebagai acuan atau pendekatan, maka harus dicocokkan dengan konteks sosiologi yang mana yang akan kalian pilih. Nah, misalkan seperti itu. Nah, next lebih lanjut, di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana konteks teori sosiologi digunakan pada objek teater tertentu. Nah, seperti itu. Suara saya jelas apa tidak? Halo? Jelas, jelas. Oke, saya lanjutkan. Nah, tokoh-tokoh awal sosiologi. Nah, seperti yang saya antarkan di awal, ini adalah bapak sosiologi. Jadi orang menyebutnya Goscombe itu adalah bapak sosiologi dunia. Nah, ada beberapa hal yang dianggap sebagai pendiri sosiologi. Yang pertama, pada tahun 1842 dalam tulisan Positif Psikologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat berdasarkan pengamatan. Kemudian Goscombe menciptakan istilah sosiologi dengan menggunakan istilah ini apa ya? Istilahnya disebut sebagai ini filsafat positif atau fisika sosial. Artinya untuk menekankan sifat ilmiah dan membedakan dari filsafat tradisional. Nah, disinilah awal muncul pemikiran tentang sosiologi. Nah, Goscombe melihat kajian tentang masyarakat yang memiliki hukum tidak berubah-ubah. Nah, sedikit saya tarik ke belakang. Ada beberapa pemikiran terdahulu, itu kalau kalian membaca orang-orang Yunani seperti Descartes, kemudian kalau yang lebih ada Hegel atau Lenin, dan lain sebagainya, atau Karl Marx, itu adalah objeknya yang diteliti tentang kondisi sosial. Nah, orang-orang yang saya sebutkan tadi itu termasuk dalam kategori filsafat tradisional atau masih pemikiran-pemikiran klasik, karena jauh sebelum ada Goscombe. Nah, seperti itu. Nah, kemudian era baru sosiologi itu ditengarai dengan adanya pemikiran Goscombe yang melihat kajian tentang masyarakat yang memiliki hukum tidak berubah-ubah. Artinya di ilmu semiotika misalkan, semiotika itu memandang bahwasanya persepsi tentang tanda itu bisa terjadi kalau ada kesepakatan antara manusia satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Misalnya, merah itu kendaraan harus berhenti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kesepakatan.
Nah, begitu juga di ilmu sosiologi. Artinya setiap masyarakat, misalnya salah satu contohnya di kelas. Di kelas kita kan punya beberapa aturan tentang kelas. Nah, ini yang kita gunakan, aturan itu disepakati. Nah, sosiologi atau hukum yang ada di sosial masyarakat itu bisa terjadi karena ada kesepakatan kelompok. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tokoh-tokoh awal sosiologi dan pemikirannya, John Stuart, sebenarnya telah terlebih dahulu menulis tentang ekonomi dan masyarakat, tetapi menggunakan istilah etiologi sebagai ilmu pengetahuan baru. Nah, mengkaji dalam keadaan masyarakat yang dijelaskan secara pasti dan terukur. Nah, ini John Stuart. Objeknya masyarakat sosial, tapi lebih ditekankan pada konsepsi tentang ekonomi. Nah, kemudian ada Herbert. Herbert ini menempatkan ide tentang masyarakat seperti sistem organisme, mengatur diri sendiri. Jadi, spesialnya pada Herbert Spencer, ini lebih dikenal pada prinsip of sociology. Jadi, dia membuat beberapa dikotomi tentang teori prinsip-prinsip masyarakat atau sosiologi di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai objek studi dan ruang lingkup. Objek studi di dalam ilmu sosiologi, objek studi sosiologi itu adalah masyarakat. Jadi, masyarakat itu sebagai objek realitas sosialnya atau sebagai objek dari yang dipelajari tentang ilmu sosiologi. Nah, kemudian diturunkan ke bawah, ada interaksi atau hubungan antar manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, misalkan contohnya Tarsan dikatakan sebagai manusia yang tidak butuh orang lain, lahirnya di hutan, dirawat oleh binatang. Tetapi pada prosesnya, ketika dia dewasa, balik lagi ke kota. Seperti itu. Nah, itu sebagai hal yang lain ya, tetapi bukan menjadi satu ukuran yang pasti. Nah, nanti menariknya ketika kita tarik di wilayah teater. Nah, nanti tapi di bagian akhir saja. Nah, menurut McLeaver, contohnya masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Masyarakat selalu berubah-ubah. Kemudian sosiologi itu mempelajari realitas sosial. Makanya dalam ruang lingkup sosiologi itu ada beberapa hal. Satu, latar belakang keluarga. Kemudian yang kedua, latar belakang kelompok. Yang ketiga, ada organisasi. Yang keempat, ada etnis. Yang kelima, ada kelas sosial. Yang keenam, ada agama. Nah, yang ketujuh, ada gender. Nah, dalam ruang lingkup ini, segala sesuatu yang saya sebutkan barusan itu adalah objek dari fokus penceritaan di dalam teater. Di dalam panggung yang diangkat itu adalah realitas-realitas sosial yang seperti ini. Makanya sosiologi itu ada sosiologi teater. Nanti terfokusnya pada hal yang seperti ini. Jadi kesemuanya ini tidak bersifat secara individual, tetapi bersifat secara sosial. Artinya bukan orang per orang, tetapi kumpulan dari orang per orang. Paham maksud saya? Halo? Maksud saya bisa dipahami atau tidak? Ya. Paham. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, ke slide yang sebelumnya, Pak. Bisa ke slide yang sebelumnya. Ya, gimana? Ini sudah slide sebelumnya. Ya, maksudnya prinsip sosiologinya yang dimaksud Harvard itu bagaimana, Pak? Gimana? Saya nggak dengar. Prinsip sosiologi yang diinginkan Harvard Spencer ini bagaimana? Nah, prinsipnya di sini yang dikemukakan, dia itu menempatkan ide tentang masyarakat seperti pada sistem organisme, mengatur diri sendiri. Jadi ada beberapa aturan-aturan di dalam suatu organisasi masyarakat tertentu. Biasanya ini aturan tentang hidup ya. Nah, contoh misalnya di masyarakat ada tertentu, ada beberapa aturan. Contohnya misalkan dulu di daerah Baduy, saya ambil contoh di Baduy ya. Orang Baduy itu tidak boleh menikah dengan orang lain. Nah, agama orang Baduy itu sudah ditetapkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini karena kalau dilihat dari tahunnya kan 1820 sampai 1903. Artinya ini kan masih masyarakat sebelum era modern. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat pra-modern tentang aturan-aturan meskipun sebagian sudah hilang, tetapi ada sebagian yang tidak hilang. Nah, contohnya masyarakat di Bali misalkan. Mereka tetap mempertahankan ornamen-ornamen khusus yang ada di rumahnya.
Termasuk salah satunya contohnya agama. Ada puranya, ada tempat persembahannya, ada yang lainnya. Tetapi apakah masyarakat Bari modern yang ada di Surabaya tetap mempertahankan hal yang seperti itu? Nah, bisa juga iya, bisa juga tidak. Nah, dalam kurun waktu, Herbert ini kan periodenya ini masih orang zaman dulu atau orang jadul. Tapi perkembangan prinsip sosiologi sekarang itu tidak seperti yang dulu. Sebagian ada yang bertahan, sebagian ada yang ditinggalkan. Nah, maksudnya seperti itu prinsipnya. Jadi ada prinsip yang disepakati oleh komunitas atau orang dalam satu organisme, kelompok masyarakat tertentu, dan itu mengatur tentang perilaku mereka. Nah, ini yang dimaksud, War. Berarti kan perubahan zaman juga berpengaruh dalam perilaku masyarakat juga, Pak. Gimana? Saya nggak dengar. Perubahan zaman juga berpengaruh pada perilaku Oh iya. sosial masyarakat juga kan. Oh, ya itu Terus, kalau mobil itu otomatis atau otomatis seperti itu. Nah, zaman itu kan berpengaruh pada perilaku manusia, cara berpakaian, itu juga objek sosiologi, cara berpakaian. Tetapi berbeda ya dengan antropologi ya. Kalau antropologi itu menelisik lebih dalam lagi, lebih dalam dari sosiologi. Tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, hakikatnya yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial yang berisi tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, sosiologi adalah ilmu yang tidak bersifat normatif. Kemudian sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu terapan. Walaupun sosiologi dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat, tetapi sosiologi adalah ilmu yang merupakan abstraksi atau konkret secara empirik. Nah, maksudnya abstraksi secara konkret atau empirik, sosiologi itu dilakukan. Masyarakat itu melakukan hubungan interaksi dengan satu dengan yang lainnya. Nah, objek sosiologi itu adalah pengalaman empirik, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Ini objeknya atau hakikat ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang sudah dilakukan di masyarakat. Itu sosiologi. Kemudian poin yang kelima, sosiologi ini melihat atau mencari pola-pola yang bersifat umum dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang terakhir, sosiologi ini merupakan ilmu yang didasarkan kepada fakta empirik dan bersifat rasional. Jadi ini objek dari sosiologi. Kemudian fokus kajian ilmu sosiologi yang pertama, fokus menganalisa tingkah laku. Nah, jadi ketika kalian menggunakan ini dalam pandangan untuk kajian teater, yang pertama, tingkah laku individu. Contohnya sosiologi menganalisa tingkah laku masyarakat. Kemudian dalam terapan yang lain, antropologi menganalisis kebudayaan. Nah, makanya tadi saya sebelum ke sini saya menjelaskan, antropologi itu lebih dalam lagi. Jadi yang diteliti itu bukan secara hubungan person by person kemudian tertentu, tapi ada unsur yang lebih besar. Goalnya lebih besar, yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan itu misalnya contoh melihat kebudayaan sebagai basis masyarakat dengan mencoba berbagai kehidupan masyarakat bagaimana terlibat dan perubahan sosial. Makanya sosiologi ini melihat budaya sebagai dari konfigurasi yang rumit dari sistem tatanan sosial. Ada sosiologi, ada antropologi, di atasnya itu adalah culture study atau ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Awalnya ada ilmu antropologi, tapi ilmu antropologi ini dipandang tidak terlalu fleksibel atau tidak terlalu mendalam tentang masyarakat sosialnya, tapi lebih perilaku yang lebih besar. Makanya muncul perkembangan baru berupa ilmu sosiologi. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian politik, menganalisis tingkah laku politik masyarakat. Di dalamnya ada filosofi politikal atau filsafat politiknya. Kemudian ada organisasi pemerintah, ada partai politik, ekonomi menganalisis produksi, distribusi, konsumsi barang, jasa, dan sebagainya. Ini skema. Selanjutnya, manfaat ilmu sosial. Memiliki terminologi yang umum, memiliki teknik penelitian yang kompleks, sebagai pendekatan sintesis, menyediakan analisis fragmentaris, sudut pandang yang bersifat analisis, peneliti terjun pada hubungan antara bagian, mengadakan penelitian yang bersifat objektif. Ini sebagai pandangan, tetapi ini tidak akan digunakan pada mata kuliah ini, tapi ini adalah kajian sosial yang akan kalian gunakan ketika TA. Bobotnya nanti lebih besar. Nah, ketika kalian TA menggunakan kajian sosiologi, ini yang digunakan. Terminologi umum, teknik penelitian yang kompleks, dan sebagainya. Tetapi di mata kuliah ini hanya sebagai pandangan aja. Saya hello sebelum kalian ke TA. Nah,
Yang pertama, kebijakan sosial, kemudian perubahan sosial. Tadi saya menjelaskan ada pergeseran, dan luar juga tempat menanyakan tentang ini. Jadi ada kebijakan sosial, ada perubahan sosial. Kalau kebijakan sosial adalah sesuatu keputusan yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada atau yang dihadapi di masyarakat. Tetapi kalau perubahan sosial adalah sesuatu pergeseran yang terjadi di dalam masyarakat. Ada dua hal ya, ada kebijakan, ada perubahan. Kebijakan itu biasanya bersifat konstan atau tetap. Tetapi kalau perubahan sosial ini akan berubah seiring dengan perjalanannya waktu dan kesepakatan yang bersama. Nah, ini harap dibedakan. Kemudian yang terakhir ada imajinasi sosiologi. Nah, imajinasi ini sebagai alat apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian dengan imajinasi sosial, manusia itu mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Ada dua alat yang digunakan untuk mengukur imajinasi sosial. Yang pertama, personal trouble of milieu. Artinya ada sesuatu masalah yang dihadapi oleh individu yang disebabkan oleh lingkungan. Kemudian yang kedua, ada public issue of social structure. Artinya ada isu yang berada di luar jangkauan kehidupan pribadi, di mana isu tersebut menjadi isu publik atau isu umum atau isu masyarakat. Ini Charles. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sosiologi teater? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana dengan sosiologi teater? Ada yang bisa menjawab? Mika, Danuar, Tere? Mencoba Gimana? Ayo Mika dulu. kemungkinan ya, kalau menurut saya sosiologi teater itu akan sangat berpengaruh ketika kita menggarap sebuah teater kolosal. Di mana apalagi kalau teater kolosal itu mengangkat tentang sejarah peradaban. Nah, berarti ilmu sosiologi di sini sangat berperan penting pada tahap kita menganalisa sebelum kita menentukan pemanggilannya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Danuar? Ya kalau bukan hanya kalau aku nambahin Mika sih, yang nggak punya Mika bukan hanya di teater kolosal aja, punya sejarah dan lain sebagainya. Menurutku lebih ke teater realis lebih kompleks gitu. Untuk kajian analisis sosiologinya mungkin akan lebih jelas di teater realis, naskah-naskah realis, karena menurut saya nggak mungkin gitu Pak kalau di non realis kayak misalnya arwah-arwah, mana sosiologinya arwah, kan susah gitu. Dan perilaku masyarakatnya kan juga pengaruh pada letak tempat orangnya di mana tinggalnya kan. Nah, arwah tempatnya tinggal di mana kan hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat gitu. Ya mungkin yang lebih masuk akal ya di teater-teater realis untuk analisis sosiologinya. Oke, jadi jawabannya Mika dan jawabannya Danuar itu juga sama-sama bagusnya. Saya pikir artinya ada metasosiologi. Jadi metasosiologi itu sesuatu yang tidak menjadi objek kajian sosiologi dalam lingkungan masyarakat. Tetapi ada kepercayaan masyarakat dalam lingkup sosial yang mempercayai hal-hal yang tidak ada. Nah, itu akan saya jelaskan pada metasosiologi. Apakah teater yang dijadikan objek sosiologi itu hanya realis saja atau non realis? Nah, nanti akan saya jawab pada pertemuan kelima sepertinya. Saya akan masuk pada metasosiologi. Nah, sekarang saya pikir itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Nah, sebagai tugasnya di sini kan ada pertanyaan, bagaimana dengan sosiologi teater? Coba dijawab ini dengan jawaban 100 kata. 100 kata. 100 kata itu kan sedikit sekali. Coba dijawab. Ditulis, nanti dikirimkan di grup WA, nanti akan saya arsip di Google Class. Ini akan menjadi catatan kalian nanti. Nah, jadi dijawab. Bagaimana dengan sosiologi teater? Saya tadi kan menjelaskan tentang sosiologi itu secara general, secara umum. Nah, secara umum saya jelaskan. Nah, kemudian nanti coba kalian jawab bagaimana dengan sosiologi teater. Nah, ini ke depan saya akan sudah masuk sosiologi pada tataran bidang ilmu teaternya. Oke, saya pikir itu ya. Oke, Ini Pak, ada kurang. satu pertanyaan yang belum ini Pak.
Filsafat Apa? tradisional itu bagaimana? Gimana, Yang dimaksud gimana? filsafat tradisional. Yang dimaksud filsafat tradisional. Oh, jadi yang dimaksud filsafat tradisional, jadi seperti ini. Dalam perkembangan Tersebut dunia Kak, saya filsafat ingin itu paham dibagi ini. menjadi 3. Ada filsafat klasik, ada filsafat modern, Lepo dulu, ada jangan filsafat sekarang. pasca modern. Artinya filsafat tradisional itu pemikiran-pemikiran orang lama, era-era Yunani kuno, seperti ada Descartes, kemudian ada Plato, ada Aristoteles. Nah, hasil pemikiran itu masih bersifat periode klasik, artinya jauh sebelum, pokoknya antara 1800-an, pokoknya sebelum Masehi, artinya filsafat-filsafat klasik. Nah, pemikiran-pemikiran klasik. Nah, mungkin yang kalian tahu kalau naskah yang terakhir klasik itu Caligula. Tahu Caligula? Naskahnya Albert Camus. Nah, itu juga dari perenungan-perenungan filsafat tradisional atau filsafat klasik. Lebih condong ke situ, tapi dengan filsafat yang modern berbeda lagi. Nah, saya ada mata kuliah filsafat seni. Mungkin kalian sudah menempuhnya atau belum. Saya dulu pernah menjelaskan ini di filsafat seni. Saya pikir itu ya. Nah, nanti akan kita kumpas tuntas di pertemuan yang akan datang. Baik, saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.